Itu yang membuat kadang saya tuh sedih gitu. Dan saya juga pernah kadang sampai, Tuhan sampai kapan sih kau coba percobaan aku seperti ini gitu. Ya kita kadang ada sih rasa letih kita juga kadang untuk mengikuti promil ya. Tapi ya mungkin itu dorongan dari orang tua juga bilang, kamu harus semangat, kamu harus bisa, orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Itu sih. Halo pemirsa, apa kabar? Terutama bagi Anda subscriber setia dari Alo Dokter. Saya Tantri Murdopo, inilah Alo Talks, tempat di mana kita bisa bertukar informasi kesehatan beserta juga dengan para ahlinya. Nah, beberapa saat yang lalu, Alo Dokter bekerja sama dengan Morula IVF dan juga Telonlang mengadakan sayembara Sehangat Harapan Ibu, di mana dari sayembara menulis ini, para pemenangnya mendapatkan kesempatan untuk menjalankan program bayi tabung. Nah, setelah dikeluarkan ternyata animonya sangat tinggi untuk para pejuang garis 2 dan akhirnya mendapatkan 50 semifinalis. Dari situ dikerucutkan menjadi 30 finalis yang kemudian mendapatkan sesi gratis untuk bisa check up kesuburan dari Morula IVF di Jakarta, Tangerang dan juga Surabaya. Hasil dari cek tersebut didapatkan 3 pemenang utama. Kita akan segera ngobrol-ngobrol dengan salah satu pasangan pemenangnya, termasuk juga dengan ahlinya, yaitu ada dokter kandungan yang akan berbicara lebih jauh lagi mengenai bagaimana proses mereka nanti. Dan pemirsa dari Alo Talk, kita akan segera berbincang dengan salah satu pasangan dari pemenang sayembara Sehangat Harapan Ibu. Ini dia sang ayah dan sang ibu. Masih agak canggung ya? Iya. Tapi kan kita aminkan dong. Amin. Jadi ibu dan jadi ayah segera. Amin. Amin. Tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan diri dulu dong ke pemirsanya Alo Talks. Perkenalkan, nama saya Resti, saya berusia 33 tahun. Kita sudah nikah selama 7 tahun. Seru. Silakan Bang, ayo. Kenalkan, nama saya Doharto Nenggolan. Usia saya 34 tahun. Kami sudah menikah selama 7 tahun. Terima Oke. kasih. Saya akan membiasakan menyebutnya dengan Ibu Resti dan Bapak Doharto, karena kan akan jadi calon ayah. Amin. Dan calon ibu. Jadi calon ibu dan calon bapak. Oke. Menikah selama 7 tahun Ya. dan sekarang mengikuti sayembara Sehangat Harapan Ibu. Waktu itu tahu dari mana ya sayembara ini? Awalnya kita tahu dari Instagram Morula. Nah, tapi kita tahu dari Morula dari kakak ipar saya yang sudah mengikuti program di Morula. Dan menuliskan cerita-cerita yang begitu mengharukan pastinya, sehingga bisa menjadi pemenang. Tapi berarti ada cerita di balik itu yang mungkin bisa dibagi ke misalnya Alo Talks hari ini. 7 tahun menikah dengan segala lika-likunya, belum berhasil mendapatkan buah hati. Kita sebut pejuang garis biru lah ya. Iya. Jangan sedih, aku pun juga sama. Kalau kamu 7 tahun, aku 8 tahun. Jadi aku juga pejuang garis biru loh pemirsa Alo Talks. Aku 8 tahun juga berjuang. Jadi ketika kemarin dikontak sama Telonlang gitu ya, aku langsung seperti kembali memorinya ke masa itu. Aku udah mulai berkaca-kaca nih. Karena aku tahu perjuangan kalian itu pasti gak mudah gitu loh. Setuju ya? Setuju banget. Setuju banget ya. Oke. Waktu itu termasuk pasangan yang santai, gitu ya. Ya dikasih ya enggak ya dikasih ya bersyukur, enggak ya nanti dulu kan baru-baru nih. Atau termasuk pasangan yang dari awal menikah langsung pengen punya baby. Yang mana nih kalian? Mungkin banyak cerita ya, karena kita sudah mengalami 7 tahun untuk program. Awal pernikahan itu di 2015. Nah, selama 2015 sampai ke 2017 mungkin kita kalau saya dari diri saya sendiri, saya udah mengajak suami untuk program karena Tuhan belum mengasihi kepada kita. Cuman dari suami saya belum mau. Untuk itu berapa tahun? Berapa bulan setelah menikah? 2 tahun. 2 tahun setelah menikah. Oke. Ya. Nah, setelah 2 tahun menikah, suami saya mengatakan kepada saya masih percaya kepada Tuhan. Tuhan bakal kasih ke kita. Nah, ya saya ikutin dan kita sambil berdoa. Tapi saya sudah mulai program sendiri. Nah, itulah yang membuat saya sebenarnya sedih karena saya sendiri yang berusaha. Nah, singkat ceritanya setelah 2 tahun tiba di hari ulang tahun saya, suami saya mengatakan, kamu mau kado apa? Dia bilang seperti itu.
Oke. Terus saya bilang kepada suami saya nggak mau minta apa-apa, cuman satu, buka hati kamu supaya mau untuk promil. Itu aja sih kado dari saya bilang kepada suami saya. Terus suami saya langsung menjawab, ya ayo kita udah mulai program. Aduh, aku tepuk tangan dulu deh. Pak, aku manggilnya Pak ya. Apa waktu itu yang membuat Dikau kok gak mau menjalankan program kehamilan? Maksud aku, iya sih, karena gini, oke, biarkan aku bercerita mengenai ceritaku ya. Jadi aku selama bertahun-tahun itu tidak punya baby, termasuk pasangan yang awalnya santai. Tiba-tiba aku ngerasa, perempuan lagi nih ya, tiba-tiba aku ngerasa, aduh ini udah bertahun-tahun kok gak hamil-hamil ya, sama seperti kamu nih. Aku datanglah ke sana kesini berusaha sendiri. Kita coba untuk jalan bareng, tiba-tiba suamiku ngambek loh, gak mau dia program. Apakah kamu termasuk seperti itu juga? Sama ya. Dan ini gak cuma kamu, kayaknya hampir beberapa pasangan yang mengalami juga gitu. Ada saat-saat dimana memang sang calon ayahnya ini atau calon bapaknya ini juga ngambek gitu. Di kasusku suamiku 2 tahun gak mau program loh pemirsa Allotalks. Jadi perjuangan kita nih para ibu-ibu itu gak cuma masalah gak bisa punya baby, tapi juga bagaimana merangkul si suami untuk mau program hamil. Setuju ya? Benar Tos dari banget. jauh. Kenapa sih ngambek? Apa sih? Kenapa? Waktu itu suamiku 2 tahun, kamu juga 2 tahun ngambeknya? Iya, 2 tahun. Langsung dijawab. Apa yang terjadi? Cerita deh dari sisi suami. Kalau dibilang ngambek sih bukan ngambek, karena ya keyakinan dari diri saya sendiri, dari pribadi. Ya saya yakin dan percaya kalau Tuhan itu nanti ngasih waktu yang tepat, ngasih jawaban doa-doa kami di waktu yang tepat. Dan itu terus yang sampai sekarang juga terus saya pegang, saya amini. Ya toh kita juga kan sehat ya, dari luar kan kita merasa kita sehat, istri juga sehat ya, sampai berapa tahun itu ya terus aja itu yang dipegang ya, Karena kita memang percaya. kelihatan secara fisik juga nggak ada Iya. apa-apa kok gitu. Iya. Yang ternyata memang betulkah begitu? Apakah memang dari hasil analisa memang sesehat itu? Puji Tuhan sih memang dari suami sih sehat-sehat semua, dan suami juga tidak merokok, tidak minum-minum. Nah sudah cek analisa sperma sih hasilnya bagus sih. Oke. Kalau dari sang ibu ini? Kalau dari sayanya sih ada kista. Oke. Jadi memang tidak kelihatannya baik-baik aja semuanya. Ternyata setelah dicek Ya dari sayanya ada kista. Kista. Berarti di ovarium. di ovarium. Di ovarium. Kanan kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Lalu kemudian treatmentnya atau Kemudian itu waktu itu udah berdua belum tuh? Udah datang berdua belum? Oh, udah datang berdua ya. Oke. Sudah dianya udah mau mulai program, kami datang ke dokter SPOG. Nah, dianya dulu yang dicek analisa sperma. Nah, hasilnya baik. Nah, tapi dokter menyarankan untuk ke dokter urologi. Nah, dari dokter urologi dicek semua, takutnya ada di dalam tubuh selain dari analisa sperma. Hasilnya baik-baik saja, dan kembali lagi ke dokter SPOG. Sayanya disuruh USG transvagina. Waktu itu hasilnya yaitu ada kista ovarium 0,3 mm. Nah, dari dokter sih dia bilang saya kasih obat dulu, nanti coba alami lagi gitu. Nah, jadi perjalanan selama 7 tahun itu kita ikut saran dokter. Sudah setahun kita untuk alami, kok belum juga hamil gitu. Nah, terus kita kembali lagi ke dokter SPOG. Nah, dokter menyarankan kalau memang kalian mau bersih sama bersih, maksudnya tuh sehat sama sehat, kamunya harus laparoskopi. Nah, dan saya membuka hati saya untuk mau melakukan laparoskopi karena saya melihat perjuangan suami saya sudah dalam 2 tahun dia tidak mau program. Iya. Nah, saya buka, oke dok, saya mau, saya bilang. Jadi selagi suami saya mau, saya juga mau. Jadi Yuk, kita sama-sama. sama-sama untuk berjuang gitu, berdua gitu. Dan saya melakukan laparoskopi di tahun keempat tahun kita promil.
Dari dokter sih itu jaringan di PA kan. Nah hasilnya itu bagus sih, tidak ada yang lain-lain. Oke. Nah setelah itu kita kembali lagi ke dokter. Dokter bilang ya udah coba alami deh lagi, dia bilang gitu. Nah kita ikutin lagi. Berapa lama itu alaminya? Kita dikasih Tahun keberapa? jarak waktu cuma 1 tahun. Jadi ini sampai tahun kelima lah kira-kira ya tahun berjalannya kelima, ya. Ya tahun kelima kita coba alami. Nah terus kita ke dokter lagi. Dokter bilang coba cek analisa sperma lagi deh, dia bilang gitu. Oke. Nah cek lagi, kita ikutin saran-saran dokter semua. Kita cek lagi di tahun ke-6. Nah kita dikonsulkan lagi ke dokter urologi nggak ada masalah apa-apa sih katanya gitu. Nah terus kita kembali lagi ke dokter SPOG, terus dan dari diri saya sendiri saya pengen coba inseminasi. Oke. Nah saya bilang sama dokter, dok, Di tahun ke-6 ya berarti ya, ini di tahun inseminasinya ke-6, ya. Di tahun ke-6 saya pengen inseminasi. Dokter bilang oke, kita lanjut untuk inseminasi. Oke, tunggu sampai di situ dulu. Karena proses ya pemirsa Allotalks untuk sampai ke proses inseminasi itu kan ada beberapa prosesnya. Ya. Tidak hanya kemudian bisa langsung tiba-tiba Ya. inseminasi. Fisik itu secara fisik juga harus, itu kan ada fase sakitnya juga gitu ya secara fisik ya. Iya. Secara mental, are you okay? Karena kan ini society tuh, aku mengalami loh 8 tahun, it's not easy loh. Ya kan pandangan-pandangan orang gitu Iya, ya. pasti. Ada anak melintas aja aku gitu. Bener. Ya kalau secara fisik sih mungkin banyak sih selama 7 tahun. Apalagi saya bekerja. Mungkin melihat temen sudah baru nikah Dikasih. langsung dikasih. Ada saudara sampai, misalnya saudara baru iya, udah nikah tiba-tiba langsung dikasih. Kadang sampai bilang, Tuhan kenapa sih kok aku nggak dikasih gitu, kok orang yang baru nikah langsung dikasih. Nah terus ya maaf kata ya, kenapa sih orang yang berbuat di luar pernikahan Tuhan tuh kasih gitu, kok saya kok tidak dikasih gitu. Itu yang membuat kadang saya tuh sedih gitu. Dan saya juga pernah kadang sampai, Tuhan sampai kapan sih kau coba percobaan aku seperti ini gitu. Ya kita kadang ada sih rasa letih kita juga kadang untuk mengikutin promil Ya. tapi ya mungkin itu dorongan dari orang tua juga bilang, kamu harus semangat, kamu harus bisa, orang lain bisa kenapa kamu tidak bisa. Itu sih. Ya. Kadang-kadang ada tidak omongan-omongan, karena aku waktu itu 8 tahun tuh banyak loh omongan kayak, masa sih gak bisa hamil, tiba-tiba kenapa sih gitu, kayak aduh rasanya bisa gak ya di lakban aja gitu ya. Iya, klinik bener ini. banget. Bener ya. Apa omongan yang paling mengganggu kamu? Ya mengganggu, kapan sih kamu hamil? Pasti itu. Kapan sih kita reunian bawa anak-anak? Itu yang paling menyakitkan. Iya. Itu sih. Oke, kalau dari Pak Doharto ada tidak omongan-omongan? Karena laki-laki ini kadang-kadang menyimpan dalam hati, Iya. tapi mendengar itu, kalau kita ekspresif bisa nangis. Nih, Bu Resi langsung nangis, si ibu ini langsung nangis. Nah si bapak gimana? Perjalananmu 8 tahun, aku tahu ini nggak mudah, aku tahu banget. Gimana? Kalau dari saya sih pasti ada dari rekan-rekan juga, karena saya juga kerja, apalagi kami orang Batak nih. Ya, kalau ada namanya keturunan itu ya meneruskan marga, Mbak. Tapi ya itu semua saya bawa dalam doa. Kalau mau didengar juga nanti kitanya yang stres sendiri, ya bawa dalam doa aja, yakin dan percaya. Itu aja sih Mbak kalau saya. Iya. Nggak perlu ambil pusing lah. Oke, tanpa kita udah masuk ngomongin soal kesukuan ya, tapi aku pun menikahi laki-laki Batak juga gitu ya. Oke, so I know, aku tahu persis. Tapi kan lebih daripada itu, mungkin pemirsa Allotalks juga ini aku juga tahu mungkin ada ekspektasi, misalnya ada cucu pertama, ada anak pertama gitu. Ekspektasi itu yang ada di pundak kalian berdua gitu. Benar nggak sih ekspektasi itu ya? Benar Coba sekali. cerita deh Bu. Mungkin itu ada salah satunya ya pengen dari kami. Terus yang buat saya sedih itu mungkin ini ada harapan dari orang tua, dari mertua saya juga. Mereka
ini yang paling sedih sih sebenarnya. Mereka tuh bilang kalau bisa tuh kalian punya momongan dulu deh, baru kita meninggal. Itu sih yang membuat saya sedih. Makanya saya selalu berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku pengen membahagiakan kedua orang tuaku, mamaku dan mama mertuaku. Kau berikan sampai aku tuh kadang bilang ke diri aku sendiri, satu aja Tuhan kau kasih ke aku pengen membuat orang tuaku bahagia, karena doa mereka untuk kami, pengen melihat kami mempunyai anak baru mereka tiada. Itu sih yang membuat kami, istilahnya membuat beban di hidup kami sih sebenarnya, membuat kami juga sedih gitu. Itu sih. Ini pasti relate sama semua pejuang garis biru lah. Aku juga udah mulai mau nangis nih, karena aku juga ngerti banget gimana perasaanmu, Bu, gitu. Harapan-harapan, ekspektasi di pundak kita ini, apalagi perempuan ya kan, kebanyakan juga pasti harapannya tuh lebih, mata itu memandangnya pasti lebih banyak ke sang ibunya gitu, betul ya. Nah, tadi ada kista gitu, sudah diobati menuju inseminasi. Aku mau tanya soal inseminasi, kenapa? Karena ini adalah proses yang juga tidak mudah gitu ya. Waktu itu aku sudah mau menuju inseminasi juga, itu juga ada rangkaian tesnya gitu ya. Waktu yang juga harus diluangkan juga nggak sedikit kan. Itu juga butuh intensitas juga ketika kita mau inseminasi. Lalu program waktu itu gimana inseminasinya? Maaf ya. No, it's okay. Aku justru senang kalau kamu bisa rilis, bisa nangis. Itu malah bagus adanya. Romantis loh si bapak, lihat langsung digandeng. Itu dukungan terbaik. Aku mau kasih tepuk tangan dulu. Ya sih, melalui proses inseminasi awalnya kita kan ke dokter dulu. Nah, dari dokter, karena kista sudah diangkat, dokter bilang ayo kita maju untuk inseminasi. Kebetulan kan saya kerja di rumah sakit juga. Dokternya bilang sel telur kamu agak kecil. Nah, jadi pas kita sebelum inseminasi kita disuruh untuk suntik penyubur dulu, yaitu gonal. Kita suntik sampai 3 kali. Terus kita dikasih pemecah telur juga untuk menjalankan inseminasi. Habis itu setelah pengobatan kita untuk USG ulang. Habis USG ulang, dokter bilang, nah ini telurnya bagus, kata dia bilang. Nah, terus kita melakukan inseminasi. Saya sempat cuti kerja dulu. Sudah cuti kerja. Sebenarnya sih setelah inseminasi itu saya sempat telat haid. Oke. Nah, kan setelah inseminasi 14 hari kita disuruh cek untuk cek ulang. Nah, saya konsul ke dokter. Dari dokter sih udah ada kantong kemarin. Nah, sudah ada kantong, tapi saya belum berani untuk tes pack. Iya, betul. Ada rasa nggak percaya diri dan ada rasa kayak deg-degan kalau itu nggak terjadi kan. Terjadi. Betul. Jadi, aku selama 8 tahun mengalami itu juga. Tiap bulan deg-degan. Iya, rasa takut itu pasti ada gitu. Setelah itu sudah ada kantong. Saya abis itu kerja, saya belum tes pack. Saya telat 1 minggu. Setelah itu saya mungkin Tuhan belum kasih rezeki kami. Saya waktu bekerja saya jatuh, terpleset, terduduk. Tapi sih dari dokter sebenarnya itu nggak masalah. Saya awalnya tidak flek. Nah, jadi saya bilang mungkin itu inilah aman gitu bagi saya kan. Nah, setelah saya beberapa hari, setelah 14 hari menuju telat haid, saya flek. Nah, flek itu beda dengan masa-masa kita haid ya. Kita tahu gimana rasanya haid dengan telat. Nah, setelah itu sudah beberapa hari saya cuman flek sedikit. Habis itu nggak flek lagi selama 1 hari 2 hari, terus saya flek lagi hari keempatnya saya flek. Berhenti lagi. Pas hari besoknya saya habis istirahat, saya dari tempat tidur, saya ke kamar mandi sudah jatuh gitu. Nah, setelah itu saya kembali ke dokter. Dari dokternya ini nggak bisa dipertahankan lagi dari dokternya.
Itu pasti momen terberat kamu ya? Ya benar tuh, memang sangat berat. Terus dokter bilang coba tes pack deh. Jadi saya bilang, emang dok, kalau mungkin saya kurang tahu ilmunya gimana, emang dok kalau misalnya kalau sudah seperti itu apakah memungkinkan tes pack itu positif atau negatifnya? Saya bilang seperti itu. Kalau masih beberapa hari dari kamu lepas, dia bilang kemungkinan ada hasilnya positif. Sekali saya tes pack memang positif. Itu yang membuat saya down juga sih sebenarnya. Sudah berapa bulan saya sempat nangis terus. Saya bilang apakah saya kurang jaga atau gimana gitu. Tapi suami saya selalu support, selalu bilang sama saya, itu mungkin belum rezekinya Tuhan. Kita tetap semangat lagi, kita program lagi. Dan saya sering juga ikut mengikuti Instagram Morula, saya ikut seminar, dan saya sering menang di USG, di gratis USG dan konsultasi di Morula kemarin dengan Dokter Mary. Nah dari Dokter Mary sih bilang, kamu berdua alami aja dulu, bagus kok, mungkin karena LDRan gitu. Nah dicoba, nah itulah kemarin saya ikut juga kuis ini. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan, dan berterima kasih juga kepada Alo Dokter dan Telon Elang sudah memberi kami kesempatan untuk menang saat ini. Itu sih yang membuat rasa sedih tuh ada bahagianya juga gitu. Ini jadi menimbulkan harapan ya. Betul, yang kita butuhkan tuh harapan kan ya. Harapan bahwa semuanya pasti akan ada pada waktunya, tadi yang dibilang sama si bapak gitu kan. Maaf ya, aku juga udah mau nangis nih. Jadi waktu itu nulis apa sih? Kok bisa sampai menang? Ini kan sayembara menulis sehangat harapan ibu. Apa yang kau tulis sih? Ya. Sampai lulu lantah loh nih semua timnya. Semuanya langsung pokoknya pasangan ini menang. Ya, awalnya saya melihat postingan itu sebenarnya karena saya kan dari Jambi. Suami di Jakarta. Ini jauh-jauhan. Iya, saya LDRan. Oke. Tapi baru 1,5 tahun sih. Jauh-jauhannya ya. Oke. Tapi sekarang kamu temenin terus kan, Pak? Udah mau program loh ini. Nah, jadi saya dari Jambi. Awalnya kan itu di persyaratan harus dari kota Jakarta ya, di Pulau Jawa. Tapi saya bilang sama suami, tapi kita coba aja sih, kamu kan di Jakarta. Saya bilang, mana tahu rezeki kita gitu kan. Nah setelah itu saya coba, saya ikutin linknya, terus saya menceritakan selama 7 tahun ini pernikahan kita yang tadi sudah kita ceritakan lah, dari bapaknya belum mau, dan itu pokoknya ya saya sambil berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus lah. Itu kalau Tuhan izinkan menang, ya puji Tuhan gitu. Nah setelah itu saya kasih tahu saya ikut program ini dengan suami. Suami bilang, ya saya ikut juga sih, dia bilang gitu. Jadi menceritakan tentang kondisi sebenar-benarnya apa yang terjadi, bagaimana ups and down-nya, gitu ya. Semua perjuangannya ini perjuangan yang apa ya, bisa dibilang kalau mau punya buah hati itu kita nggak pernah tahu jadi atau enggaknya, itu memang cuma kuasa Tuhan. Dari Tuhan yang maha kuasa gitu ya pemberinya. Tapi sekarang dapat kesempatan, dapat harapan dari Morula dan juga Telon Elang bekerja sama dengan Alodok. Pertama kali tahu bahwa jadi pemenang, karena kan diumumkannya kan awal September kemarin kan. Itu gimana? Kamu rasanya pengen terbang nemuin si bapak nggak gitu, atau pelukan nggak pertama kali, atau gimana? Aku tuh sampai ngebayangin ini, aduh ini sih pasti kayak berita yang wow, ini sih apa ya, anugerah kan gitu. Ya setelah saya dapat pengumuman dari Alo Dokter dan Telon Elang, ya terutama saya sih doa kepada Tuhan, mengucap syukur sudah diberi kesempatan. Setelah itu saya langsung telepon suami, orang yang pertama yang saya beri hadiah lah gitu kan. Setelah itu saya ngabarin kedua orang tua saya. Terus mereka semua gimana waktu itu? Mereka pas saya telepon sampai nangis. Karena mungkin mereka tahu juga perjuangan kita. Terus ya orang tua kasih pesan, jangan disia-siakan, dicoba terus. Dan apalagi mungkin buat kakak ipar saya juga yang di Palembang yang telah mengikuti Morula,
Dia bilang, ini sangat kado terindah dek buat kamu, kata dia. Jangan kamu sia-siain, dia bilang. Kamu ikutin. Dan harapannya nanti Tuhan kasih yang terbaik juga. Amin. Program ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Amin. Dan nanti aku ketemu udah jadi bapak dan ibu beneran. Amin. Bener ya? Ini adalah buah dari doa, buah ikhtiar yang dijawab oleh Tuhan, dan akhirnya sekarang bisa dapat program ini. Aku mau nangis, aku ikut bahagia, aku ikut senang. Apapun nanti ke depannya kita percaya pasti dikasih yang terbaik ya. Tapi kemarin kan dapat tes kesuburan juga kan? Betul. Hasilnya gimana? Ini kan yang terakhir banget misalnya ya. Iya, dari hasil yang tes kesehatan kemarin yang dari Morula, kita kan ada cek analisa sperma, dari dokter menjelaskan baik semua. Dari sayanya kan saya cek AMH dan USG. Dari USG-nya sih aman sih, tidak ada kista lagi. Dan sel telurnya lumayan banyak, mungkin karena saya baru haid jadi belum kelihatan. Dan hasil HMA saya dari dokter kemarin menjelaskan untuk bayi tabung sih bisa sih, gitu dia bilang, lumayan gitu. Oke. Mudah-mudahan. Harapannya begitu. Gimana Pak kamu mau menjalankan program bayi tabung ini? Karena dari tadi kan banyak yang cerita adalah si ibu nih gitu. Aku pengen tahu gimana, karena ini kan proses yang akan dijalankan dan juga kita harap-harap cemas juga, tapi kan pasti ingin yang terbaik juga. So, kamu gimana? Ya, dari saya pribadi yang pasti di atas dari harapan dan usaha yang diberikan Tuhan, ya pasti doa dari kami kepada Tuhan, ya doa juga dari semua orang tua, keluarga, baik semua yang berpartisipasi dalam acara ini yang memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk menang. Kami berharap semua doa dan dukungan sehingga benar-benar terjadi mukjizat itu dan kami menjadi orang tua ayah dari kita. Amin, itu juga pasti harapan kita semua. Aduh, rasanya pengen ngajak semua yang ada ribuan di sini tepuk tangan. Gini, dalam prosesku juga selama 8 tahun, yang aku akhirnya belajar adalah proses untuk berdua. Tanpa mendengarkan apapun, tanpa siapapun, kita tuh berdua menjalaninya gitu. Ya kan, bergandengan tangan tuh berdua doang dan berharap sama yang di atas gitu kan ya. Nah sekarang kalian berdua menyiapkan apa nih untuk kalian berdua ini? Mungkin gini. Katanya kan harus rileks dan penuh cinta ya kalau menjalankan program bayi tabung gitu loh katanya pemirsa Alo Talks. Mau menyampaikan sesuatu ke sang suami atau bapak mau menyampaikan sesuatu ke ibu? Gimana ayo? Nah, pandang-pandangan dulu deh. Ayo gimana? Coba deh ayo. Kita liatin ya pemirsa Alo Talks ya. Ayo gimana? Ya, kalau dari saya sih, saya terima kasih kepada suami. Ngomong ke si bapak dong. Nah. Terima kasih kepada suami udah mau support, sudah mau ikut juga untuk promil ini. Itu sih sangat berharga sih bagi saya. Kebesaran doa-doa saya sih itu, terutama karena dia sudah mau program dan kita tetap sama-sama berjuang. Apapun nanti hasilnya, kita sama-sama menjalankan. Ya, mudah-mudahan Tuhan beri yang terbaik buat kita. Oke, Pak disambut dong. Oh, dia kehabisan kata-kata dia. Kalau dari saya, bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang panjang 7 tahun. Ya, saya selalu support dia karena yang pertama daftar, saya juga nggak tahu sebenarnya kalau istri daftar di sini, tapi apapun itu selalu saya support dan saya selalu mencintai dia. Aduh, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol. Ini adalah inspirasi buat pemirsa Alo Talks, buat semua pejuang garis biru. Nanti kita sama-sama ikuti ya bagaimana proses dari para pemenang, dari sayembara menulis sehangat harapan ibu ini. Harapannya nanti sudah bisa memeluk sang istri yang sedang hamil. Ya, nanti kita sharing-sharing ya nanti ya. Nanti kita sama-sama ikuti, semangat terus, penuh dengan cinta. Nanti bisa bersama dengan anak tercinta juga dipelukan. Itu harapan kita semua ya. Thank you ngobrol-ngobrolnya. Tapi tenang dulu di situ karena kita akan mengajak pemirsa Alo Talks untuk ngobrol-ngobrol dengan Dr. Cepi.
Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, sekarang saatnya pemirsa Allotalks kita akan mengundang Dr. Cepi Teguh. Beliau adalah spesialis kandungan dan juga ahli fertilitas atau konsultan fertilitas. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kesuburan dan yang pasti juga program bayi tabung yang akan dijalankan oleh para pemenang dari Sayembara Sehangat Harapan Ibu. Hai Dok, apa kabar? Oh, Baik, kita Mbak samaan. Harus sehat Dok. Sehat, Mbak Tanti sehat? Sehat. Alhamdulillah. Aku kenal Dokter Cepi ini masih banyak kegiatan webinarnya, Ada seminarnya. beberapa, iya. Sih. Tapi yang pasti sibuk berpraktek untuk bisa membantu banyak sekali ibu-ibu mendapatkan buah hati ya. Sama ngajar. Sama ngajar ya pasti. Dok, tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol sama salah satu dari pemenang Sayembara Sehangat Harapan Ibu. Betul. Ini permasalahannya adalah adanya kista di Oke. sang ibu. Oke. Sebelum aku tanya lebih detail lagi, kista ini sebenarnya gimana sih Dok? Karena kan ada yang sebutnya kista, ada yang bilang miom, ada yang kemudian bilang tumor juga. Nah, kista ini sebetulnya gimana? Oke. Jadi sebetulnya gini, di tubuh wanita itu ada rahim, ada indung telur. Nah, indung telur tuh ada di sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Penghubung antara rahim yang di tengah sama indung telur kiri kanan tuh ada saluran namanya saluran tuba. Oke. Penyebab tidak hamil tuh macam-macam. Salah satunya ada kelainan di situ. Bisa karena miom tuh sejenis kayak tumor jinak, bentuknya tuh kayak bakso. Jadi kalau kita bayangin makan bakso itu sebetulnya miom yang ada di dalam rahim. Nah, kalau kasus yang tadi itu kista itu adanya cuma di indung telur. Nah, wanita tuh punya 2 indung telur pasti. Sejak lahir tuh pasti ada 2, nggak mungkin 4, nggak mungkin 5. Jadi ada 2, dia bisa kistanya di indung telur kiri atau indung telur kanan atau bisa di dua-duanya. Oke, ini tadi ceritanya adalah kista di ovarium. Nah, Di betul. indung telur. Di indung Betul. telur pasti. Jadi kista tuh pasti ada di indung telur, nggak pernah di rahim. Dan kemudian mempengaruhi kesuburan itu gimana Dok? Nah, jadi gini, yang bikin seorang ibu itu bisa menghasilkan sel telur pertama pabriknya. Pabriknya tuh apa? Pabriknya tuh di indung telur. Jadi itu pabriknya tuh harus bagus dulu. Jadi harus menghasilkan barang yang bagus baru bisa dibeli sama konsumen gitu ya, Oke. artinya ya. Nah, kalau ini si pabriknya itu menghasilkan barang yang jelek atau malah nggak menghasilkan barang sama sekali karena ada gangguan di pabriknya. Nah, salah satu gangguan itu adalah kistanya. Jadi bayangin ada satu rumah yang diisi sama sel-sel telur, terus ada preman masuk, ada orang jahat masuk, jadi tuh si penghuninya tuh akan ngumpet gitu, akan duduk jongkok. Dia nggak menghasilkan sel telur yang oke jadinya. Nah, biasanya ketika ada pasien yang datang ke Dokter Cepi dengan kondisi serupa, apa rekomendasinya? Apa sih yang harus dilakukan? Oke, yang pertama pasti biasanya pasien-pasien seperti itu pertama bisa datang karena mensnya sakit. Mensnya sampai sakit sekali, sampai nggak bisa kerja, sampai minta izin, sampai harus minum obat nyeri. Itu bisa ada kejadian seperti itu. Atau yang kedua lagi program hamil. Nah, case yang ini kan sebetulnya lagi program hamil, secara kebetulan ketemu ada kista. Ini kita mau apa ini kistanya? Apakah harus diambil? Ingat, kita punya 2 indung telur. Iya. Jadi kalau cuma 1 kistanya, itu berarti yang satunya tetap bagus. Sehingga sebetulnya kalau untuk program hamil masih tetap bisa nantinya. Jadi harapan itu selalu ada Ada, sebetulnya. pasti ada. Oke, nah ini kan Sayembara Sehangat Harapan Ibu itu kan Dok, hadiahnya adalah menjalani program bayi tabung. Wah, keren Keren ya? Keren banget. Aku pun juga sebetulnya kan sebagai pejuang garis biru nih. Aku 8 tahun loh Dok. Iya, 8 tahun ya. Wah, Jadi hebat. aku tahu betapa bahagianya lah ini mereka ini akan menjalani prosesnya. Amin. Tapi Amin. mungkin gak banyak yang tahu apa aja sih yang akan terjadi Dok ketika proses itu berlangsung. Iya, jadi sebetulnya bayi tabung itu udah kayak jurang terakhir, artinya pilihan terakhir pasangan yang ingin memiliki anak. Jadi nggak pernah tuh yang pertama kali lagi program hamil datang, oke ibu bapak kita langsung bayi tabung tuh nggak. Enggak, iya. Yang pertama kosnya, oke 60 million something, 70-an gitu ya. Jadi pertama adalah kita akan kasih obat untuk memperbesar sel telur. Tapi bisa secara alami dulu. Jadi kita minta hubungan secara alami dengan waktu yang sudah kita tentukan. Setelah kita coba beberapa kali belum berhasil, sebelum ke arah bayi tabung, itu ada yang namanya inseminasi. Inseminasi itu sama prosesnya sebelum bayi tabung, tapi tetap upaya sendiri tuh sperma ketemu sama sel telur di dalam.
Kalau bayi tabung udah di luar semua prosesnya. Oke, jadi berarti apa semangat atau catatan penting dari Dokter Cepi untuk para pemenang sayembara Sehangat Harapan Ibu ini? Oke, jadi pasti nih saya yakin kondisi-kondisi yang sekarang dialami itu sudah melalui berbagai macam proses. Iya. Ini sudah hebat sekali. Mereka semua pasangan ini masih semangat untuk mengikuti dan ini udah merupakan pilihan terakhir. Iya. Ya kita berharap nanti sukses jadinya. Seperti itu. Oke, tapi berbicara mengenai sukses ya dok, peluangnya tuh seberapa besar sih? Oke. Aduh, Karena iya. aku tuh tahu loh deg-degannya mereka ini, Pasti, dan pasti. aku sangat berharap nanti. Aduh ini kan kita Desember mau hari ibu ya. Iya. Mereka udah betul-betul bisa jadi ibu gitu loh dok. Ya amin. Iya. Amin. Enggak, sebetulnya tuh iya sih. Kalau kita bilang proses bayi tabung itu chance-nya tuh sekitar 30%. Kecil ya. Nggak pernah semua proses bayi tabung itu nggak pernah di atas 50 atau 60%. Kenapa dok? Karena kalau kita hubungan alami pun chance-nya sekitar 10% sebetulnya. Lebih kecil lagi Lebih kecil sebetulnya. lagi Oke. sebetulnya. Jadi sebetulnya lebih kecil. Kalau kita inseminasi naik sedikit 15-20%. Bayi tabung tuh udah yang bagus banget. 30% sih kalau secara medis tuh udah bagus banget sih sebetulnya. Jadi karena itu kita anggap sebagai pilihan terakhir jadinya. Oke, tapi berarti bagaimana dari pasangan yang menang ini dan juga mungkin para pejuang garis biru lainnya nih dok, pemirsa Allotalks ini, supaya mereka bisa punya istilahnya apa ya dok, kesempatannya jadi tinggi gitu untuk bisa mencapai tadi 30% bahkan lebih sehingga mereka bisa berhasil program bayi tabungnya. Iya, sebetulnya kuncinya adalah pada saat konsultasi awal. Jadi kalau bisa pasangan usia subur ini gali sebanyak-banyaknya. Kira-kira nih saya chance-nya gimana sih keberhasilan? Misalkan contoh ekstrim, ada pasangan mau punya anak di usia 55 tahun. Iya. Oke, itu pasti dokternya akan menjelaskan chance-nya sudah sangat kecil dibanding misalkan usianya masih di bawah 40 tahun atau 30 tahun. Jadi dokter itu pasti akan menjelaskan dan dokter nggak akan konyol bilang, oke kita coba ya. Padahal sebetulnya chance-nya kecil. Iya. Kalau chance-nya besar pasti dokter akan, oke kita maju terus nih, kita coba. Biasanya seperti itu. Oke. Mbak Tandri. Jadi berarti pesannya untuk para pemenang ini, 3 pasangan ini apa dok? Oh harus semangat. Kemudian santai aja. Pasti kalau dokternya memang melihat chance-nya tinggi untuk terjadi kehamilan dengan proses bayi tabung, silakan dicoba. Oke. Tapi kalau mereka sudah jadi pemenang sayembara, saya yakin mereka chance-nya tinggi. Jadi harapan betul. kita menyemangati mereka untuk bisa Iya, segera menjadi ayah dan ibu. setuju. Dokter Cepi terima kasih banyak loh sudah mau berbagi bersama kita. Nanti diundang lagi ya ke Allotalks ya. Kita Sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi. Makasih banyak Mbak Tandri. Salam terutama untuk para ibu-ibu pejuang garis biru. Pasti. Semangat dari Allotalks. Terima kasih. Nah pemirsa, sebelum kita balik untuk ngobrol bersama para pemenang dari Sehangat Harapan Ibu, saya mau ngasih informasi penting, terutama bagi Anda para pejuang garis 2, menjadi hal yang sangat membahagiakan dan menyenangkan ketika ternyata kita bisa mendapatkan buah hati atau momongan tercinta. Dan ketika sudah mendapatkan momongan itu, hal yang paling menyenangkan adalah mempersiapkan kebutuhannya sampai sedetail mungkin. Popoknya, bajunya, sampai salah satu kalau favorit saya adalah minyak telon. Minyak telon merupakan produk yang sudah digunakan secara turun-menurun oleh para orang tua di Indonesia untuk menghangatkan buah hati tercinta. Kalau saya pribadi selalu jatuh pilihannya pada Telon Lang Plus. Kenapa? Karena mengandung minyak esensial yang sangat beragam dan penting untuk buah hati tercinta. Misalnya ada minyak kayu putih, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak kamomil, dan juga minyak anis. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Telon Lang Plus ini juga mengandung senyawa natural rodinol yang melindungi dari gigitan nyamuk hingga 10 jam. Yuk temukan Telon Lang Plus di Caplong Official Store pada e-commerce kesayangan calon ayah dan ibu sekalian. Pemirsa Allotalks, kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama pemenang dari sayembara Sehangat Harapan Ibu, yaitu Ibu Resti dan juga Bapak Dohato. Kenapa manggilnya Bapak sama Ibu? Supaya diaminkan jadi Bapak dan jadi Ibu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Apa harapan dan juga mungkin catatan penting dari kalian berdua yang sekarang sedang berjuang
untuk pemirsa Alotox yang mungkin sekarang juga sedang mengalami hal yang sama nih, sama-sama berjuang untuk mendapatkan garis 2 atau para pejuang garis 2. Pesan dari saya buat perjuang garis 2, tetap semangat menjalani program, dan mungkin ada di dalam hati pejuang garis 2 merasakan lelah untuk mengikuti promil, tapi itu jangan terlalu lama. Nah, dan selalu ikutin seminar-seminar yang diadakan Morula. Nah, itu untuk menambah ilmu juga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dokter dan Telong Elang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memenangkan pejuang garis 2 ini, bayi tabung. Kami berharap untuk kedepannya selalu membuat program ini terus untuk menyemangatin pejuang garis 2. Terima kasih banyak ya Bu Resti dan juga Pak Dohato yang sebentar lagi akan menjadi calon ayah dan calon ibu. Nanti kita ketemu sudah hamil, Amin. sudah megang bayinya juga. Oke? Semangat. Terima kasih banyak kepada Anda pemirsa setia dari Alotox sudah mengikuti episode kali ini. Semoga semuanya juga sedang berjuang garis 2, semangat semuanya karena sudah mendengarkan dan juga melihat bagaimana kisah dari pasangan yang berikut ini. Yang pasti saksikan terus YouTube ini, subscribe, like, and comments juga. Hidup sehat bersama Alo Dokter. Sampai jumpa.